Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kroket kentang mozzarella. Ini enak banget ya teman-teman. Cara buatnya juga super mudah, bahannya juga ekonomis. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan 500 gram kentang. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian saya potong-potong. Selanjutnya ini kita akan goreng ya teman-teman. Nah, untuk minyaknya sudah saya siapkan. Langsung saja kita masukkan kentangnya. Ini kita goreng, tidak usah terlalu gosong atau coklat ya teman-teman. Cukup matang saja. Ini dia untuk kentangnya sudah matang ya teman-teman. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Ini kita angkat lalu kemudian ditiriskan minyaknya. Selanjutnya di sini untuk kentangnya saya haluskan menggunakan chopper ya teman-teman supaya lebih cepat. Dan ini dia hasilnya, kentangnya sudah halus. Lalu kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya siapkan pan atau wajan, masukkan kurang lebih sekitar 2 sendok makan margarin. Tumis setengah butir bawang bombay. Ini untuk bawang bombaynya dipotong terlebih dahulu. Nah, ini kita tumis hingga layu dan wangi ya teman-teman. Ini dia untuk bawang bombay-nya sudah harum dan layu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Lalu kemudian ini diaduk. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian tambahkan 50 ml air. Kemudian aduk kembali ya teman-teman. Sebaiknya kita gunakan api kecil saja ya teman-teman supaya tidak cepat gosong. Nah, jika sudah tercampur rata, kemudian tambahkan kaldu bubuk, lada, garam, kemudian gula pasir. Ini selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata kembali. Ini dia jika sudah tercampur rata, kemudian selanjutnya kita angkat. Kemudian selanjutnya siapkan wadah, masukkan kentang yang tadi kita haluskan, lalu kemudian tepung terigu yang tadi sudah kita masak dengan margarin. Kemudian ini kita masukkan seledri ya teman-teman. Untuk seledrinya ini secukupnya saja. Nah, ini selanjutnya kita aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Ini dia jika sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini sudah saya siapkan keju mozzarella, sudah saya potong-potong ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini untuk cetakannya, untuk besarnya biar sama rata. Ini saya menggunakan sendok takar seberat 15 gram. Kita ambil adonan kentangnya, lalu kemudian kita pipihkan sedikit. Selanjutnya kita isi dengan keju. Nah, ini kemudian selanjutnya kita bulatkan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita lakukan hingga semuanya selesai. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, jika sudah selesai semuanya, ini kita sisihkan. Selanjutnya untuk pencelupnya, di sini sudah saya siapkan 3 sendok makan tepung terigu. Ini ditambah air, untuk airnya kira-kira saja ya teman-teman, jangan terlalu encer. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika sudah selanjutnya ini kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan kroket yang tadi kita buat. Kemudian ini di sini sudah ada tepung panir atau tepung roti ya teman-teman. Kemudian ambil kroket kentangnya, ini kita celupkan ke tepung cair. Kemudian kita lumurin dengan tepung roti atau tepung panir. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini dia. Nah, ini kita lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini untuk stok bisa banget ya teman-teman, stok frozen. Dan ini aku masukkan ke dalam kotak makan. Untuk ketahanannya sendiri dimasukkan ke dalam freezer, tahan sekitar 1 bulan ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita tutup hingga rapat. Nah, ini dia, ini kita bisa simpan di dalam lemari es. Nah, ini dia untuk sebagian, sini akan aku goreng ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini untuk minyaknya sudah aku panaskan. Langsung saja kita masukkan kroketnya, kita goreng dengan api yang kecil aja ya teman-teman, supaya kejunya bisa lumer matang hingga ke dalam. Dan ini kita goreng hingga kuning kecoklatan.
Jangan lupa ini kita balik ya teman-teman. Nah ini dia sudah kuning kecoklatan ya teman-teman. Ini sudah matang. Selanjutnya ini kita angkat. Jangan lupa untuk minyaknya ditiriskan terlebih dahulu. Ini dia untuk kroketnya sudah kita goreng. Selanjutnya kita susun di atas piring saji. Kasih garnish supaya lebih cantik tampilannya. Nah ini dia teman-teman kroket kentang mozzarellanya. Untuk tampilannya sendiri cantik ya teman-teman. Nah untuk bagian dalamnya coba kita akan lihat. Wow, untuk kejunya lumer ya teman-teman. Ini untuk wangi banget untuk aromanya. Saya akan coba, bismillah. Ini enak banget, gurih, mantap. Nah ini dia teman-teman kroket kentang mozzarellanya, teman-teman harus cobain, ini anakku suka banget. Nah untuk ide jualan juga bisa banget ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kroket. Ini bisa jadi untuk ide jualan ya teman-teman. Untuk rasanya enak banget, buatnya mudah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan 1 kg kentang. Ini sudah saya potong-potong dan cuci bersih ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya ini kita akan kukus. Ini untuk panci kukusannya sudah panas, langsung aja kentangnya dimasukkan. Kita kukus kurang lebih sekitar 30 menit atau hingga matang dan empuk. Nah ini dia sudah 30 menit teman-teman. Kita coba cek, ini kentangnya udah matang dan empuk ya teman-teman. Langsung aja kentangnya diangkat. Selagi masih panas, ini untuk kentangnya saya akan chopper. Boleh banget teman-teman ditumbuk jika tidak ada chopper atau blender ya teman-teman. Ini kita chopper hingga halus. Nah jika sudah halus, langsung aja ini kita pindahkan ke dalam wadah. Dan ini dituang semuanya ke dalam wadah. Karena chopper saya kecil, ini saya choppernya bertahap dan ini sudah selesai ya teman-teman. Saya persingkat aja. Selanjutnya saya akan buat isiannya, siapkan pan, lalu kemudian masukkan 250 ml susu cair, 75 gram margarin. Nah ini kemudian selanjutnya kita masak hingga margarinnya meleleh. Ini dia jika sudah margarinnya meleleh, masukkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu kemudian 1 sendok teh garam. Ini kita aduk. Nah ini kita tunggu hingga mendidih ya teman-teman. Nah jika sudah mendidih seperti ini, lalu kemudian masukkan 200 gram tepung terigu, kemudian aduk lagi. Ini aduknya agak sedikit cepat ya teman-teman supaya tercampur rata. Ini kita menggunakan api yang kecil aja, kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah ini sudah membentuk adonan seperti ini ya teman-teman. Ini sudah tercampur rata dan matang. Langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang sudah ada kentang halusnya tadi ya teman-teman. Nah ini kita aduk mumpung masih panas hingga tercampur rata. Karena ini masih panas, saya aduk menggunakan spatula terlebih dahulu ya teman-teman. Supaya lebih cepat tercampur ratanya, ini lanjut saya aduk menggunakan tangan. Ini kita aduk atau kita uleni hingga semua bahannya tercampur rata. Nah jika sudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita buat isiannya. Siapkan pan, tuangkan minyak sedikit. Kemudian masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Nah ini kita masak, kita tunggu hingga bawang putihnya harum. Jika bawang putihnya sudah harum, kemudian masukkan 400 gram wortel yang sudah diparut ya teman-teman. Boleh juga dipotong-potong, kalau saya ini diparut aja supaya lebih cepat. Nah ini kita masak hingga wortelnya layu. Nah jika wortelnya sudah layu, lalu kemudian masukkan 10 butir bakso. Nah ini untuk baksonya yang ukurannya sedang ya teman-teman. Boleh juga diganti dengan ayam, tapi untuk ayamnya direbus terlebih dahulu. Nah ini kemudian masukkan air, kita aduk-aduk. Ini kita masak hingga wortelnya dan baksonya matang.
Ini dia untuk wortelnya sudah matang ya teman-teman, dan untuk airnya juga sudah menyusut. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam. Kemudian untuk gula pasirnya ini 2 sendok teh. Kemudian ini aduk dan kita icip rasanya ya teman-teman. Dan jika sudah enak, yang terakhir ini kita masukkan daun bawang. Untuk daun bawangnya ini kurang lebih sekitar 2 batang. Kemudian ini kita aduk hingga daun bawangnya layu. Nah ini dia untuk daun bawangnya sudah layu ya teman-teman. Selanjutnya angkat, kita pindahkan ke dalam wadah. Ini kita tunggu hingga dingin sebelum kita isi ke dalam adonan kentangnya ya teman-teman. Dan selanjutnya ini sudah saya siapkan semuanya, untuk adonannya juga sudah siap dan isiannya juga sudah dingin. Langsung aja ini kita ambil sedikit adonan kentangnya. Ini saya timbang kurang lebih sekitar 50 gram. Selanjutnya ini kita isi menggunakan isian. Untuk isiannya kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Dan ini kita tutup rapat-rapat, lalu kemudian ini kita pulung dan kita haluskan untuk bagian luarnya. Nah kayak gini ya teman-teman. Dan ini kita lanjut lagi, kita ambil sedikit adonan kurang lebih sekitar 50 gram, pipihkan, lalu kemudian isi menggunakan isian sebanyak 1 sendok teh, dan ini kemudian kita rapatkan. Nah jika sudah benar-benar rapat seperti ini, lalu kemudian ini kita bulatkan. Dan ini saya persingkat aja videonya dan sudah selesai semuanya ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah saya siapkan untuk lumurannya putih telur. Lalu kita ambil 1 buah kroketnya dan kita celupkan ke dalam putih telur. Nah jika sudah, langsung aja kita masukkan ke dalam tepung panir. Nah kayak gini ya teman-teman, ini kita balurkan kayak gini. Nah jika sudah, lanjut aja ini kita lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Nah ini bisa di frozen ya teman-teman. Ini kita masukkan ke dalam lemari es, dan ini kita tunggu kurang lebih sekitar 1 jam. Nah jika sudah 1 jam, ini langsung aja bisa digoreng ya teman-teman. Dan ini untuk minyaknya sudah panas, langsung aja ini kita masukkan untuk kroketnya. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil saja, karena ini cepat matang ya teman-teman. Ini kita goreng hingga kuning kecoklatan. Ini dia untuk kroketnya sudah kuning kecoklatan, ini sudah matang, langsung aja diangkat dan ditiriskan minyaknya. Nah ini dia teman-teman, untuk kroketnya sudah hangat ya teman-teman, dan ini sudah saya kemas ke dalam kertas kue. Dan ini jangan lupa dikasih sabit supaya tampilannya lebih cantik. Ini bisa kita kemas ke dalam plastik OPP. Dan ini saya akan tunjukkan ya teman-teman untuk bagian dalamnya. Wow, ini beneran lembut banget teman-teman, empuk. Dan untuk tampilannya cantik ya teman-teman. Dan ini super wangi. Saya akan cobain nih teman-teman. Bismillah. Ini beneran enak banget, creamy, kentangnya itu berasa, dan untuk isiannya ini beneran enak banget. Nah ini dia teman-teman, kroket isi sayur wortel dan juga baksonya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.